Halo semuanya, nama saya Janisa dan hari ini saya ingin melakukan proyek agama saya. Sebelum saya melakukannya, saya ingin menjelaskan tentang proyek-proyek saya. Proyek agama kami adalah storytelling tentang Saulus yang berubah menjadi Paulus. Saya adalah Janisa, kelas 5 SD di Jupiter Class di Integritas Bangsa School. Hari ini saya akan menceritakan kisah Saulus yang berubah menjadi Paulus. Pada suatu hari, ada seorang pria bernama Saulus. Dulunya dia disebut orang Farisi yang taat kepada orang-orang Kristen dan taat kepada pengikut Tuhan Yesus. Tetapi satu hal mengubah seluruh hidupnya karena dia mengalami pengalaman spiritual yang mendalam di dalam hidupnya. Dia pun menjadi orang yang sangat membenci orang-orang Kristen dan pengikut Tuhan Yesus. Dia menjadi orang yang jahat dan berdosa. Dan pada suatu hari, dia mendapatkan tugas untuk pergi ke kota Damas atau yang lebih dikenal kota Damsyik. Dia sudah mendapatkan surat izin dari kepala imam yang menyuruhnya untuk memburu dan mengadili orang-orang Kristen yang ada di kota Damsyik. Dia pun mengikuti apa yang disuruh oleh kepala imam, dan juga dia memang membenci orang-orang Kristen. Oleh karena itu, dia pun ingin membunuh orang-orang Kristen yang ada di kota Damsyik. Dia pun memulai perjalanannya dengan kawanan-kawanannya. Mereka pun berjalan ke kota Damsyik dengan lancar. Tetapi saat di tengah perjalanan, Saulus pun melihat cahaya yang sangat terang dan membuatnya buta, tetapi dia hanya dapat melihat cahaya yang mengelilingi dirinya. Dia melihat Tuhan Yesus yang mendatangi dirinya. Tuhan Yesus memperingatinya dan berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiayaiku?" Saulus pun tidak dapat berkata-kata. Dia pun bertanya kepada Tuhan, "Siapa engkau, Tuhan?" Dengan heran-heran ditanyakan oleh Saulus. Tuhan pun menjawab pertanyaan yang diberi oleh Saulus. Dan Tuhan menjawabnya dengan seperti ini. "Akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Namun berdirilah dan pergi ke kota Damsyik, maka engkau akan tahu apa yang harus dilakukan." Saulus pun terkejut. Dia tidak dapat menjelaskan semuanya ke kawanan-kawanannya, dan dia pun tersadar. Dia terasa tidak mengingat sesuatu, tetapi dia tahu pasti bahwa dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Dia pun menjadi buta untuk selama 3 hari. Dia tidak dapat menjelaskan apa yang terjadi kepada kawanan-kawanannya. Kawanan-kawanannya pun membantunya ke kota Damsyik atau Damas untuk melaksanakan tugas mereka. Saulus di situ masih buta. Lalu Tuhan pun menyuruh seseorang bernama Ananias. Ananias adalah pengikut Tuhan Yesus. Dia sangat taat kepada Tuhan dan dia tidak pernah melanggar pelanggarannya Tuhan.
Tuhan pun menyuruh Ananias untuk bertemu Saulus, namun Ananias sangat ragu dan takut karena berita Saulus yang menyerang kota Damsyik untuk memburu orang-orang Kristen telah tersebar. Ananias sangat takut dan ragu saat disuruh Tuhan, namun Tuhan meyakinkannya dan Ananias pun memberanikan dirinya. Karena Ananias juga tidak dapat menolak. Dia sangat taat kepada Tuhan dan takut melanggar apa yang dilarang Tuhan. Setelah itu Ananias pun dengan keberaniannya mendatangi Saulus. Lalu dengan keberaniannya Ananias pun meletakkan tangannya di atas Saulus. Ananias berkata, "Saulus saudara, Tuhanlah yang menemuimu di jalan yang engkau lalui, menyusutku kepadamu, agar kau dapat melihat kembali dan penuh oleh Roh Kudus." Ananias pun mengikuti apa saja yang harus dilakukannya, yang perintah dari Tuhan. Dia pun mendoakan Saulus dan membaptis Saulus menjadi Paulus untuk identitas barunya Saulus. Dan juga Ananias memberikannya beberapa makanan dan minuman ke Paulus karena Paulus telah berpuasa selama 3 hari sebelum pertobatannya. Saulus yang sekarang berubah menjadi Paulus, dia pun sadar dulunya dia tidak percaya kepada Tuhan, tetapi sekarang dia percaya, dan dulunya dia sangat sombong, sekarang dia rendah hati. Di sini pun kita dapat belajar bahwa kita masih ada kesempatan untuk kembali ke Tuhan dan bertobat. Semoga kita dapat belajar dari kisah Saulus yang berubah menjadi Paulus. Dan juga semoga kita dapat menjadi orang yang lebih baik dan dapat menjadi orang yang lebih dekat kepada Tuhan dan dipenuhi oleh kasih. Semoga cerita yang saya sampaikan bermanfaat dan kalian dapat belajar dari cerita yang saya sampaikan. Sekian dari saya. Semoga saya dapat nilai yang bagus untuk proyek saya. Sekian dari saya. Terima kasih. Bye-bye. Mohon maaf jika ada yang salah dan kurang lengkap atau kurang dipahami. Sekian dari saya. Thank you. Bye-bye.